Waktu itu saya udah bilang, saya setelah lulus, saya nggak mau kerja, nggak mau ngapain 6 bulan. Pakai ini ya, kalau yang lain kan pakai perangko itu tuh, Express tuh yang 11 ribuan dulu tuh. Kakak tuh lah, saya nggak mau perangko pakai 3 ribuan deh. Saya pisu-pisui. Ternyata HRD-nya HK. Makanya kalau teman-teman Kagama bilang, Iwan Jembatan, gara-gara taunya saya di mana. Halo Mas Iwan, apa kabar Mas? Alhamdulillah, baik. Wah, senang banget ya bisa ngobrol-ngobrol akhirnya sama Mas Iwan. Mas, dulu di UGM jurusan apa sih? Fakultas apa dulu Mas? Saya tuh dulu kuliah di teknik sipil. Teknik sipil? Teknik sipil, ya. Wah, berarti nyambung gak nih sama karirnya sekarang nih? Nyambung. Nyambung? Nyambung banget. Banget lah. Banget? Banget. Ini kayaknya menarik nih ya. Aku penasaran pengen tahu Mas Iwan awalnya, kan Mas Iwan sekarang di Hutama Karya ya? Betul. Jadi Executive Vice President Divisi Perencanaan Jalan Tol. Ya. Wah, keren banget nih Mas. Nah, tapi ini dulu awal ceritanya gimana sih awal karirnya bisa berkarir di HK ini? Cerita ininya dulu ya, cerita masuk HK-nya dulu kali ya, yang mungkin nggak semua orang ini ya. Saya kan kuliah mulai 98 ya, lulus 5 tahun, lama saya. Cepet lah itu. Oh cepet, 2003 lah, 2003 saya lulus. Waktu itu saya udah bilang, saya setelah lulus, saya nggak mau kerja, nggak mau ngapain 6 bulan. 6 bulan saya nggak ngapa-ngapain. Selama 6 bulan ngapain ya tadi itu? Saya jaga warnet, wah, buka terjemahan, gitu. Pokoknya yang ini ya, yang apa? Yang remeh-remeh gitu. Jadi semua dikerjain dulu Mas? Dikerjain. Nah, suatu ketika ini, udah waktunya, waktunya ngelamar kerja, saya ngelamar tuh. Wah, semua perusahaan saya lamar tuh. Cuma satu yang saya lamar pakai ini ya. Kalau yang lainnya pakai perangko itu tuh, Express tuh yang 11 ribuan dulu tuh. Kakak tuh lah, saya nggak mau perangko pakai 3 ribuan deh. Lama dong nyampe. Kalau sekarang kan pakai email ya. Email. Oke. 3 ribuan. Harapannya ya terima syukur, nggak terima ya udah. Gitu. Ternyata nggak nyampe seminggu, saya dipanggil. Ditelepon waktu itu. Ditelepon saya kira teman saya. Ngerjain saya kan. Saya inilah, bahasa Jawanya apa? Saya pisu-pisui. Ternyata HRD-nya HK. Waduh, terus gimana tuh Mas akhirnya? Saya nggak expect kan, aduh, wah ya udahlah, kayaknya nggak mungkin deh saya masuk HK gitu kan. Impresi pertamanya udah nggak bagus kan. Ternyata saya dipanggil terus, panggil wawancara sampai terakhir dari beberapa perusahaan, ada 4 lah seingat saya tuh, yang sampai tahap akhir tuh. Saya bilang, perusahaan pertama yang nerima saya, ya udah akan saya masukin. Ya sebetah-betahnya saya. Bener yang pertama ya HK ini. Wah. Manggil saya pertama kali setelah 6 bulan saya nganggur. Tahun berapa waktu itu Mas? 2004. Tahun 2004. Berarti sekarang udah 20 tahun nih 20 tahun, di HK. Ya. Gimana rasanya sejauh ini? Ya inilah, saya merasakan ini ya di HK, roller coasternya luar biasa. Sekarang ini, lihat HK jadi besar itu, wah rasanya ini, bangga banget. Tapi berarti udah keliling Indonesia nih Mas ya? Sama HK keliling, pasti. Ini juga sama juga. Saya termasuk yang nggak banyak proyek ya. Maksudnya gini, saya di proyek itu selalu lama gitu. Jarang pindah-pindah. Jadi selama di HK tuh kalau nggak salah saya cuma 5 proyek ini. Pertama di Suramadu tuh. Yeah. Proyek pertama saya Suramadu. Berarti Mas Iwan dulu juga terlibat nih waktu bikin Suramadu? Dari awal. Wow. Dari awal sampai peresmian saya di sana. Makanya kalau teman-teman Kagama bilang Iwan Jembatan, gara-gara taunya saya di sana. Nah, akhirnya aku tahu nih kalau manggilnya ternyata Mas Iwan Jembatan nih. Mungkin di ini teman-teman Kagama tuh di di HP-nya tuh nama saya Iwan Jembatan, bukan Iwan HK. Jasanya buat Suramadu waktu itu ya Mas ya. Terus proyek kedua waktu itu apa Mas? Dua saya di Sulawesi sih, di Parepare. Di Parepare itu ya jalan juga, karena saya memang ininya di jalan jembatan kan. Oke. Parepare juga lumayan lama sih, 2 tahunan lah saya di sana. Waktu itu tahun berapa di Parepare Mas? Parepare itu 2009 sampai 2011. Oke. Ya 2010, 2011 lah, 2009 akhir itu. Lumayan dari Jawa terus ke Sulawesi ya. Habis itu ke mana waktu itu? Jawa lagi. Ke Tangerang. Oke, deket lah ya. Kalau tahu itu
Karangtengah. Karangtengah, tahu Karangtengah. Ada interchange. Iya. Kan ada lambang HK tuh. Nah, saya di sana tuh. Pokoknya ada HK-nya, jangan Mas Iwan nih. Saya di situ. Itu juga lama sih. 2 tahun, 2011 sampai 2014 lah di sana. Oh, lumayan ya. Ya. 3 tahun. Dan itu baru-baru nih berarti Mas ya? Ya. Habis itu saya ke Lampung sebentar lah, 6 bulan itu saya. Lampung. Habis itu ke Medan. Oke. Terakhir ini berarti Medan. Jalan tol Medan Binjai itu. Yang proyek gitu. Nah kalau yang sekarang lagi dikerjain atau mungkin yang lagi seru nih di karirnya Mas Iwan, apa Mas? Bangun apa nih Mas? Tetap jalan tol. Jalan tol. Jalan tol. Karena kan HK ini dapat penugasan ya dari pemerintah untuk membangun jalan tol Trans Sumatera sepanjang 2.800 kilo. Wow, jauh banget. Itu dari mana ke mana tuh Mas? Dari Bakauheni sampai ke Aceh. Jadi dari pelabuhan Lampung sampai pelabuhannya Aceh. Jadi nanti kalau mudik ke Sumatera nggak usah khawatir ya, karena jalannya akan tersambung. Tersambung. Wah, ini berkat Mas Iwan ternyata. Ini sekarang udah lagi jalan ini berarti? Lagi jalan. Oke. Lagi jalan. Kalau sampai Palembang udah nyambung lah. Nah ini tinggal nyambungkan dari Palembang ke Pekanbaru. Dari Pekanbaru ke Medan. Aku kemarin sempat baca berita juga kalau di jalan tol yang lagi dibangun ini, terutama yang di Pekanbaru, Padang kalau nggak salah ya, ada jalanan buat gajah. Ngomong-ngomong ini batiknya juga gajah nih Mas? Iya benar. Ini batik Lampung sebenarnya. Batik Lampung? Batik Lampung. Wah, saya beli di Lampung. Oke, sekaligus ya waktu pas mampir ke Lampung, mampir, batik ya. juga sekalian. Karena saya senang batik sih, di Lampung saya beli, di Jambi saya beli itu. Koleksi batiknya masih banyak. Tapi waktu itu ceritanya gimana sih, kok bisa ada bangun jalan buat gajah nih, ceritanya awalnya gimana Mas? Jadi gini, kita kan merencanakan jalan tol itu kan harus harus harmoni ini. Dengan lingkungan, apalagi keanekaragaman hayati kan harus kita jaga nih. Jadi dari awal saya desain trase itu kita udah harus tahu nih di mana hutan lindung, di mana habitat hewan gitu. Nah kebetulan di Pekanbaru itu kan ada areanya gajah kan gitu. Memang jalan tol kita nggak masuk areanya gajah. Oke. Itu kalau lihat di peta tuh di tepinya, tepi. Cuma ada beberapa titik itu ada tempat migrasinya gajah dari mana tuh? Dari barat ke timur lah itu. Dari barat ke timur tuh jadi ada 2 kantong kan, 2 kantong gajah. Nah di jalur-jalur itu kita nge-cross sama jalurnya si gajah. Nah kan kasihan nih gajah nih, maksud dia biasa lalu lalang migrasi ya. Ditutup sama jalan tol. Ya udah kita kerja sama BKSDA Riau tuh. Kita tanya ini gimana nih biar gajah juga tidak terganggu kehidupannya. Lalu lintasnya. Ya ketemulah kemarin, kita ngobrol-ngobrol. Ya kebetulan kepala BKSD Kagama juga. Wah, Kagama nih di mana-mana. Kagama di mana-mana. Oke. Kita ngobrol itu. Oh, ini Mas, titiknya di sini. Oke lah kita kita bangun konstruksi khusus untuk gajah. Ya gajah tuh ya masuk juga sih. Kan juga dipasang gajahnya dipasang GPS tuh sama BKSDA tuh. Jadi pantau. Ya ada beberapa gajah masuk ke ini. Bentuknya apa sih Mas jalan gajah ini? Berarti underpass ya? Underpass. Underpass di bawah jalan tol. Di bawah. Di bawah terus kita kasih tanaman-tanaman yang menarik gajah untuk masuk gitu. Supaya mereka bisa belok ke situ ya. Yeah. Dan masih tahu nih kalau misalnya jalannya ternyata masih ada untuk migrasi. Yeah. Tapi aku kok ngelihatnya Mas Iwan nih kayak passionate banget sama lingkungan hidup gitu. Memang ada upaya lain Mas untuk misalnya menjaga lingkungan hidup pas lagi bangun jalan tol atau infrastruktur gitu Mas? Oh ada itu pasti ada, apalagi regulasi kita kan mensyaratkan, mengharuskan itu ya, kayak kita harus ada AMDAL dan lain-lain. Nah kita sudah lebih dari itu ya, nggak sekedar cuma AMDAL, kita coba elaborasi lah dengan stakeholder juga
dengan apa namanya lingkungan itu sendiri. Jadi dari mulai perencanaan kita harus sudah tahu nih mana trase yang tidak merusak lingkungan. Sekiranya harus melintasi jalur satwa dan lain-lain, ya kita fasilitasi gitu. Kan nggak cuma gajah. Di Aceh ada jalur primata gitu. Wow. Ada dan dibuat juga jalurnya. Dibikin, tapi dia di atas. Oke. Ada apa? Karena jalur buat monyet gitu. Iya. Oke, lewat atas ya. Ada. Kalau gajah lewat bawah. Tuh. Jadi kita udah mikirin ya udah next step lah gitu. Jadi dari perencanaan juga dari perencanaan udah kita 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 desain lah untuk berbaur dengan lingkungan kita. Dan ini berarti kolaborasi antar pihak ya Mas ya, maksudnya nggak bisa cuma satu pihak sendiri aja, bangun aja, tapi ada kolaborasinya dulu. Dan waktu diskusi-diskusi ini misalnya lagi bangun jalan tol dan lain-lain, itu sering ketemu sobat-sobat Kagama yang lain berarti Mas? Oh banget tuh itu. Sering banget tuh. Malah saya kontak-kontak ya teman-teman itu dulu. Ya contoh kayak di Pekanbaru itu kan gitu juga. Ya saya telepon teman-teman sana, oke, ngumpul, ngobrol. Masalahnya apa sih gitu kan? Kira-kira penyelesaiannya gimana? Ya ngobrol aja sih sebenarnya. Cuma dari situ banyak solusi. Oh begini aja, begini. Nah kita follow up gitu. Oke, berarti sampai sekarang tuh masih sering ketemu sama teman-teman yang sering dulunya banget. sama-sama di UGM ya? Sering banget. Biasanya seangkatan atau? Oh enggak, saya malah jarang sama seangkatan. Teman-teman seangkatannya pada kemana nih Mas? Saya senengnya main sama teman-teman yang yang dari ya lintas fakultas gitu. Lintas fakultas, lintas angkatan lintas juga. Angkatan ya, betul. Sama yang jauh lebih muda ya, jadi kita mah ngerasa muda terus Mas. Oh gitu, jadi udah keliling Indonesia dan sering banget ketemu sama teman-teman Kagama juga di sana ya. Betul. Nah, kalau kita ingat-ingat nih dulu waktu masih di UGM, dulu berarti tahun 98 ya? 98. Nah, apa sih yang paling diingat nih dari waktu di UGM dulu Mas? Di UGM tuh sebenarnya tadi ya mungkin jelek kali ya kalau saya bilang saya sering main gitu. Jadi cuma gini, saya lebih kalau secara keilmuan oke lah, nggak ada yang meragukan UGM. Kualitasnya luar biasa ya. Cuma kalau saya mungkin lebih dapat cara bergaul dengan banyak orang gitu. Ngadepin orang itu gimana itu. Terus saya dapatnya memang ketika kuliah di Jogja gitu. Juga kayak waktu KKN itu kan, ya meskipun saya dapat B itu kan. Dulu KKN gimana? Wonogiri. Jauh banget ya. Jauh banget sampai bisa bolak-balik. Gitu. Ya saya dapat banyak manfaat itu tadi dari sisi pergaulan ya, gimana cara ngadepin orang itu saya banyak banget dapat pelajaran di situ gitu. Jadi sebenarnya itu ekstrakurikulernya ya. Di UGM. Ya. dulu memangnya sering teman-temannya Mas Iwan nih dari berbagai fakultas dong. Iya. Karena saya kosnya kan nggak di tempat teknik, saya kosnya di sebelah sebelah sana tuh barat ya, sebelah timurnya timur Kaliurang situ. Timur nih berarti bagian mana tuh Mas? Ya lebih banyak depan kehutanan tuh kan. Oh depan kehutanan. Dekat-dekat Sekip ya? Ini bukan, Blok Sumur. Enggak, seberangnya kehutanan persis. Oke. Namanya Malvinas dulu. Oke, Malvinas. Kos saya di situ banyak berbagai fakultas di situ. Bukannya agak jauh Mas dari teknik Mas? Saya nyari yang jauh. Biar banyak silaturahmi. Berarti itu lewat hukum, visipol segala. Yeah. Oke, wah dulu sering main berarti. Dulu sering nongkrongnya mungkin di mana Mas? Zaman kuliah. Nongkrong sih nggak terlalu banyak ya. Saya sering di warnet sih sering. Di warnet. Kalau angkringan? Angkringan juga iya dekat-dekat itu.
Sama teman-temannya macam-macam lah, teman kuliah lah, teman kos, teman ini. Berarti kegiatannya dulu juga banyak ya zaman Kegiatannya kuliah? ya, tapi banyak informalnya sih kegiatan saya sih. Tapi kegiatan formalnya ada nggak dulu kalau misalnya diinget-inget nih? Kita nostalgia dikit nih. Formalnya, aduh saya nggak ingat ya, jarang banget soalnya. Olahraga mungkin? Olahraga ya saya main bola. Saya kenal teman-teman, banyak teman tuh ya karena ini. Main bola Karena main juga. bola itu. Main bolanya tapi bukan di apa dulu gelanggang. Oh enggak, saya di Lembah. Di Lembah. Oh di Lembah, ada tempat main bola. Oh yang di stadion tuh ya Mas? Di luarnya malah. Oh di luar. Ya kalau stadion kalau lagi ini aja, lagi tanding aja. Kalau latihan ya di luarnya itu. Sering menang dong? Ya kadang-kadang menang. Ya lumayan inilah. Oh, dulu main bola. Main bola. Ada olahraga lain nggak? Olahraga di warnet nih kayaknya. Main bola, badminton, lari, ya itulah. Saya hobi olahraga sih. Hobi olahraga? Hobi olahraga. Ini zaman kuliah aja atau sampai sekarang juga masih Sampai hobi sekarang. olahraga? Sekarang olahraganya apa aja Mas? Lari. Lari. Wah, paling jauh berapa kilo? Saya ya nggak jauh sih, maraton aja 42 kilo. Jauh itu. Wah, maraton berarti udah berapa kali dong? Ya berapa ya, baru 2 kali sih. Itu nggak baru. Yang lain udah banyak yang sampai 10, tapi ini saya baru 2 kali. Berarti sering latihan lari rutin juga ya? Latihan, ya di GBK itu. Pulang kantor latihan itu. Boleh nanti lari bareng Mas. Boleh. Terus saya lagi off. Ini, habis patah kaki kan saya. Waduh, kok bisa? Patah kaki main bola. Main bola, berarti masih lari, main bola, apalagi? Sepeda, saya mulai sepeda sekarang. Mulai sepeda lagi maksudnya. Karena nggak boleh lari, saya sepeda gitu. Jadi itu gantinya ya? Kalau sepedaan sukanya kemana? Sepeda, kalau di Jakarta, karena baru mulai ya cuma di ini aja, di mana? Ya di kota aja nih. Paling dari di Kalibata kan, dari Kalibata ke Senayan, terus balik lagi gitu. Oke, belum keluar kota gitu ya? Belum. Mungkin nanti bisa sepedaan di jalan tol Trans Sumatera ya? Nggak boleh. Nggak boleh? Sepeda dilarang masuk. Wah, tapi kalau misalnya balik lagi kita ngobrolin soal jalan tol nih, terutama soal Trans Sumatera, karena kan ini masih jalan ya Mas sekarang, masih jalan pembangunannya. Itu apa sih yang paling menarik? Mungkin ada pengalaman yang paling berkesan nggak dari semua prosesnya itu buat Mas Iwan sendiri? Ini saya rasa sih kesannya ya dari mulai awal ya, dari mulai perencanaan sampai dengan operasi itu, ini buat aku ya, ini satu hal yang yang luar biasa lah itu. Apalagi Sumatera ini tantangannya banyak. Dari mulai perencanaan kan dari di sana tuh kondisi tanahnya itu sendiri itu kan beda kayak di Jawa. Sana kan banyak tanah lunak gitu kan. Oke. Yang benar-benar perlu treatment khusus, dan bahkan baru pertama kali dilakukan di Sumatera itu beberapa teknologi ya. Teknologi vakum lah, apalah itu. Yang penanganan tanah itu hal yang luar biasa lah buat ini. Saya. Terus dari si konstruksi juga, kalau kita kerja as usual, mungkin kita udah bangun hampir 1.000 kilo. Itu nggak mungkin selesai 10 tahun. Ini kita benar-benar kerja keras, menaklukkan tantangan Trans Sumatera itu. Sehingga bisa hampir, ya mungkin akhir tahun ini bisa nembus 1000-an lebih lah itu. Wow, luar biasa. Jadi jauh lebih cepat sebetulnya. Ya, 1000-an lebih. Itu sisi operasi juga nggak kalah menantang kan. Operasi jalan tol dengan berbagai teknologi baru ini yang kita terapkan di sana juga. Ini buat saya sendiri nggak kebayang sih dulu itu. Kok bisa ya bangun tol sepanjang ini dalam waktu 10 tahun ya. Jadi pastinya bangga banget. Iya. Pasti banyak banget sih yang akan terbantu dengan jalan tol ini kan di Sumatera. Iya. Jadi memang secara fisiknya juga tanahnya beda ya dengan di Jawa ya. Beda banget. Jauh lebih sulit juga untuk pembangunan di jauh lebih sulit. Sumatera. Iya. Kebetulan baru tahu nih soal ini. Jadi belajar banyak nih dari Mas Iwan.
Terus kalau misalnya boleh cerita nggak ke depannya kira-kira akan ada proyek apa lagi nih? Atau memang mau merampungkan Sumatera dulu untuk sekarang, Mas? Kita ada jangka menengahnya ya sampai 2029 nih melanjutkan Trans Sumatera ya. Ya pertama tadi nyambungkan dari Palembang ke Pekanbaru dulu. Terus dari Pekanbaru sampai ke mana tuh? Medan. Medan. Itu kita coba kejar di 5 tahun ini. Mungkin kalau sampai Pekanbaru rasanya sih masih oke lah harusnya 5 tahun. Sambil kita ngelanjutkan yang ke mana, ke arah Medan itu. Jadi nanti kalau dari Bakauheni, dari Lampung, dari Jakarta lah gitu. Di Jakarta mau ke Medan, mungkin 24 jam nggak nyampe kali ya. Jauh lebih cepat ya? Jauh lebih cepat. Dan pastinya nyaman kan, kalau misalnya di jalan tol kan kita langsung nyampe gitu ya, tanpa hambatan ya. Yeah. Dan lebih aman juga pastinya. Lebih aman, ya. Ya katakanlah Lampung ke Palembang 4 jam. Ke Palembang ke Pekanbaru mungkin 5 jam, 9 jam. 9 jam tambah kalau ke Medan mungkin 4 jam lah katakanlah. 13 ya? 13 jam udah nyampe nih, Mas. Tambah nyebrang 2 jam ya kalau di Lampung. Merak ke Jakarta, tadi 15 ya? Tadi 15. Wah cuma 18 jam ke Medan. Cepet ya, sampai ujung loh. Ya tambah istirahat lah itu. 24 jam tuh sama istirahat tuh kalau mau ini. Menikmati tadi, Pekanbaru menikmati gajah, tapi nggak boleh berhenti di jalan tol sih. Iya, tapi lebih nyaman pasti. Lebih nyaman ya. Happy banget ya Mas ya? Banget. Bukan cuma terlibat, tapi juga ini sampai disebut Iwan Jembatan kan berarti ada alasannya, Mas. ya bersyukur saya, alhamdulillah saya bisa setidaknya kontribusi buat negara ya. Jadi saya yang celelean ini gitu, yang yang santai, ya kadang nggak pernah belajar. Jangan diikutin ya. Jangan diikutin ya. Bisa punya kontribusi itu ya secara pribadi ya bersyukur lah ya, alhamdulillah ya, amazing gitu. Tapi memang itu sebenarnya ciri khasnya Kagama sih Mas, karena kan banyak sekali tokoh-tokoh Kagama nih yang inspiratif gitu ya. Dan motonya sendiri kan guyup, rukun, migunani. Ini kalau dari ceritanya Mas Iwan tadi udah pasti guyup dan rukun, karena kan di daerah manapun ketemu sama teman-teman Kagama ya Mas. Dan migunani ini pasti kita berguna untuk misalnya masyarakat, terus juga pastinya negara, apalagi Mas Iwan di HK ya. Nah, Mas kalau di HK sendiri banyak nggak nih teman-teman Kagamanya? Banyak banget. Sipil biasanya? Sipil, tapi komposisinya sekarang udah mulai udah mulai banyak campur lah. Ya, sipil, ada geodesi, ada hukum. Di saya malah anak-anak geodesi itu yang banyak tuh. Yang ini, mulai dapat peran lebih. Oh, geodesi juga. Geodesi. Tapi kalau misalnya Mas Iwan boleh kasih kasih pesan nih sama belum sama yang mereka belum, tapi kasih pesan sama Mas Iwan zaman muda, zaman kuliah dulu. Bisa kasih pesan apa nih, Mas? Apa ya? Kalau enjoy the life, saya juga enjoy the life dari dulu ya. Punya uang, usah dikasih pesan ya? Gak punya uang ya tetap ketawa saya. Yang penting happy ya? Yang penting happy. Ya mungkin gini, kalau saya yang zaman dulu, ya lebih, ya mungkin saya harus lebih menikmati menikmati hidup lagi lah. Meskipun menurut saya udah menikmati banget gitu. Cuma kadang kan masih kepikiran ini. Itu aja sih. Sebenarnya yang ya saya udah benar-benar enjoy dari mulai kuliah sampai sekarang ya. Saya jalani aja, ikhlas apa yang terjadi udah gitu. Jadi legowo ya Mas? Legowo aja. Itu mungkin yang bikin awet muda gitu, kita happy terus kan pastinya. Ya alhamdulillah kalau dibilang awet muda. Oh gitu. Jadi enjoy the life karena dulu suka banyak kepikiran gitu ya, dan harusnya bisa lebih santai lagi. Iya, seperti itu ya. Kadang ya di balik ketawanya saya mikir sebenarnya ini apa sih nih gitu. Tapi kalau misalkan sama teman-teman nih misalnya yang belum jadi Kagama deh, yang masih kuliah di UGM gitu, atau mungkin teman-teman lain yang masih kuliah di mana aja,
Mungkin ada pesan-pesan mungkin buat mereka, Mas. Pesannya tetap ini, konsentrasi kuliah, belajar yang rajin dan ini ya, dan pahami pelajarannya. Gitu. Pahami pelajarannya. Pahami pelajarannya. Karena saya dulu kuliah banyak gak paham. Jadi pahamnya setelah kerja, oh ini begini ya, oh ini begini. Gitu. Karena beneran linear ya Mas ya. Ya dulu hafal ini, ada rumus hafal. Cuma kan ini buat apa sih? Ini buat apa sih? Nah, kayak gitu. Paham. Terus selain di kampus itu ya coba perluas perluas pergaulan. Ya. Jadi ya nggak salah juga sih dari gaul di kampus doang itu ya nggak salah. Cuma ada baiknya ketika kita dimulai dari kampus sudah banyak teman gitu. Teman di luar di luar circle teman dekat kita gitu ya. Luas itu nanti kerasanya ya setelah kerja ya. Kesini ketemu teman ini atau nggak ketemu dia tapi ketemu temannya dia. Oh, karena saking luasnya jadi semuanya udah kenal juga. Misalnya ya kayak saya ke Pekanbaru gitu kan nggak semuanya teman saya dari dulu kan. Iya. Ada teman saya cuma satu dari situ. Tak kenal ada temannya teman lagi. Nah, kayak gitu. Jadi itu membantu banget. Itu sangat membantu. Dan bikin kerjaan kita lebih lebih enak, lebih enteng. Banyak yang bantu. Ya tadi itu banyak teman, banyak rezeki itu. Ternyata emang nyata ya Mas? Nyata banget. Oke, dan bahkan dimanapun ternyata ada temannya teman kita ya. Iya, itu. Untuk berbuat baik sama orang pastinya kita harus pegang terus ya Mas. Itu ya inilah perbanyak relasi lah. Banyak relasi dan silaturahmi. Ya itu tadi silaturahmi menambah rezeki ya benar. Itu saya alami benar. Ya rezeki bukan cuma uang ya. Iya, rezeki pertemanan juga. Iya. Rezeki kerjaan jadi gampang itu kan rezeki banget itu. Betul. Biarpun tadi HRD-nya mungkin udah dimarah-marahin ya Mas. Tapi rezeki nggak kemana Mas ternyata. Sampai 20 tahun loh di HK. Nah, kalau misalnya Mas Iwan nih sekarang kan banyak bolak-balik ya misalnya ke Sumatera. Tapi kalau ke Jogja masih sering ya Mas mampir? Oh sering banget, anak saya di Jogja soalnya. Oh lagi kuliah ini sekarang? Masih SMA sih. SMA di Jogja jadi sering ini. Aslinya Jogja memang Mas? Kalau orang tua saya orang Jogja. Oke. Dua-duanya orang Jogja. Cuma saya lahir di Karawang. Oke. Ya biasa dari Jogja merantau kan ke Karawang. Iya. Jadi nama saya kan nama Sunda banget, tapi saya bukan orang Sunda. Iya, Iwan Hermawan. Saya kira orang Sunda sebetulnya tadi. Saya lahir di Karawang, besar. Ya sampai SMA saya sekolah di Karawang. Kuliah ya kembali ke di Jogja. Asal saya, ke nenek moyang saya di Jogja. Dan sekarang anaknya Mas Iwan juga di Jogja? Di Jogja, lagi di Muhi sih. Oh di Muhi, emang D1 ya? Iya, di Muhi. Kelas berapa tuh Mas? Di kelas 2. Dikit lagi kuliah nih jangan-jangan masuk UGM juga lagi? Yang ngincarnya UGM. Sipil juga? Seperti kayaknya nggak tertarik sih. Dia tertariknya kayaknya ini kemarin cerita ke saya tuh pengen geologi apa geodesi gitu. Oke, bisa antara dua itu ya. Cari yang tanah-tanah gitu. Ya dia bisa sih kalau kan sekarang banyak yang geodesi di HK. Iya, yang masalah pemetaan dan lain-lain itu lagi hype sekarang. Lagi hype. Banyak teknologi canggih di situ soalnya. Oh gitu. Dan sering dong berarti nengokin anaknya sering main ke Jogja lagi ya sekarang Mas? Sering. Tapi apa sih yang paling dikangenin kalau dari Jogja? Kalau tadi kan UGM, kalau dari Jogja? Jogja banyak banget. Ya makanan ini ya, makanan murah ya. Makanan murah. Murah, enak, kenyang lagi. Iya, benar. Meskipun ya karena saya udah tua, udah nggak makan banyak-banyak. Tapi selalu... Awet muda, Mas. Tapi selalu ngangenin tuh. Ya terakhir makan ya agak kaget juga ya. Makan banyak, pas mau bayar, berapa? 13.000. Wah. Soto campur, telur, jeruk anget tuh. Kalau di sini kan mungkin udah ya 30-40 kali ya.
Kalau di Jogja masih dapat ya, Mas? Dapat tuh sih 15.000 kalau nggak salah. Kadang-kadang mungkin kalau di Jakarta itu baru minum doang. Minum doang. Sama ya kadang belusuk-belusuk ini lagi apa sate sama tongseng nih. Karena ada Kagama sate tongseng tuh. Iya. Nah itu saya lagi nyari-nyari tempat-tempat kayak gitu tuh. Emang doyan ya berarti Doyan. ya, sate dan tongseng. Kalau ke Jogja ke mall tuh kayaknya ngapain sih ini gitu. Lebih nyari ke yang apa lesehan UGM gitu kan. Yang di Jakal atau yang di depan kehutanan tuh saya masih sering makan di situ. Oh gitu, yang di baratnya Di GSP juga ya, kan ada angkringan yang banyak tuh situ. satu jalan. Ya, sering di situ juga saya. Jadi jalan situ, parkir mobil, jalan istri saya biasanya sama anak-anak tuh, keliling aja. Ntar nyari makanan enak kemana, nah, mampir. Nanti terus belok, oh ini dulu kampus Bapak. Kan dari situ dikit lagi ini Dikit ya, lagi. kampus teknik ya Mas. Teknik. Ya kemudian istri saya juga kan di situ juga kan. Dia istri saya di mana? FKG. FKG. Oke, berarti dokter gigi. Oke, wah ini seru banget dong. Berarti di Jogja banyak memorinya pasti Mas. Banyak banget. Kalau tempat yang paling dikangenin nih di Jogja, ada nggak? Sebenarnya kalau yang dikangenin, ya angkringan itu sih. Siapa tahu pantai, gunung. Jogja punya semua loh Mas. Ada pantai, ada gunung, ada, semua ada. Kalau dulu mau main susah. Saya dapat jatah bulanan dikit banget. Keterbatasan dana ya. Saya mau dapat tambahan ya harus jaga warnet dulu, harus buka terjemahan dulu. Itu baru dapat makan enak, belum jalan-jalan. Jadi makanya tempat yang ini ya lesehan UGM itu buat saya ngangenin banget itu. Dan disitulah ketemu sama banyak teman, ngobrol-ngobrol dengan banyak orang di situ ya Mas. Tuh. Tapi pernah dong ngelihat pantai mungkin di Gunung Kidul atau di mana? Pernah sih, tapi setelah kuliah sebenarnya. Setelah kuliah semua. Jadi ya paling sekali-sekali ke Parangtritis itu kayak selama kuliah saya Parangtritis mungkin cuma 2 atau 3 kali gitu. Jadi aku mungkin sekali sih selama kuliah ke Parangtritis. Cuma ini lihat itu pun sama teman SMA saya datang gitu saya anterin gitu. Enaknya gitu ya, kalau di Jogja, misalnya ada teman kita yang mampir ke Jogja, kita pasti jadi jalan-jalan. Jalan-jalan, Karena banyak yang mampir di Jogja ya. Makanya itulah Jogja tuh yang ngangeninnya banyak tuh. Iya, banyak cerita juga banyak di Jogja. Cerita. Dulu ketemu istri di Jogja juga berarti Mas? Teman kos, teman apa? Sebelah kos. Sebelah kos. Kosnya sebelah-sebelahan. FTV ya. Oh, dari dulu berarti udah kenalnya. Enggak, setelah ini juga, setelah lulus. Setelah lulus juga. Setelah lulus, main ke Jogja, terus ketemu gitu. Ya, sampai sekarang jadi. Oke, nah tapi pastinya nantinya Mas Iwan akan makin sering lagi ke Jogja kalau misalnya anaknya Mas Iwan juga di UGM ya? Insya Allah. Kayaknya gitu sih. Semoga dapat masuk UGM, Mas. Amin. Kalau pesannya Mas Iwan nih untuk misalnya Sobat Kagama yang ada di seluruh Indonesia, kan teman-teman kita ini banyak yang berkiprah di bidang masing-masing, mungkin karirnya juga bidangnya macam-macam ya Mas. Ada pesan nggak untuk mereka supaya terus guyup, rukun, dan juga migunanin nih Mas? Oke, jadi ini ya tadi pertama kuncinya di ini ya, di komunikasi kan sebenarnya. Ya semakin banyak grup WA tuh ya udah biarin nggak apa-apa gitu. Meskipun silent, tapi paling nggak kita tahu perkembangan apa yang terjadi di masing-masing itu ya, Kagama gitu. Jadi nanti gunanya juga di kerjaan tuh. Tuh banyak banget nanti teman-teman Kagama ya entah satu bidang kerja atau satu kota atau bidang lain kota ketemu juga di situ punya ide baru, punya apa ya namanya ya? Mungkin gagasan baru. Gagasan baru itu pasti. Karena saya ngalamin sendiri kayak gitu. Ngalamin sendiri. Yang terakhir ya masalah artificial intelligence di kantor itu kan juga dari ngobrol-ngobrol temen ini, wah aku punya ini nih, punya ide gini. Oh ada nih,
Mas ajar Microsoft, kita ketemu, ini gimana, tukar pikiran, akhirnya kita mulai penjajakan kerjasama gitu. Dari obrolan-obrolan itu obrolan, ya, Mas? Jadi ya sering-sering ketemu lah, meskipun sekedar nyangkring itu kuncinya di situ sih. Wow, berarti memang harus jaga relasi, jaga hubungan baik ya Mas ya sama teman-teman kita. Dan memperluas pergaulan juga. Ya betul, itu jangan istilahnya jangan terpaku di lingkungan kerja doang gitu. Di luar tuh masih banyak ini, banyak peluang yang bisa diraih gitu. Apalagi kita kan sekarang ini ya, eranya disrupsi era. Ya, itu cepet banget kalau kita cuma di lingkungan ini aja udah habis. Kita manfaatkan keagamannya ini dengan yang berbagai bidang ilmu, berbagai lokasi gitu kan. Itu komunikasi semakin erat semakin baik gitu. Itu aja sih. Semakin erat semakin baik. Wah, luar biasa banget nih Mas Iwan. Makasih banyak. Kalau misalnya boleh satu kata aja nih Mas untuk Kagama. Apa yang menggambarkan kira-kira Mas? Kagama luar biasa sih. Luar biasa. Dua kata itu ya. Dua kata, nggak amazing apa-apa. Deh, amazing. Nah, itu dia obrolan seru kita bersama Mas Iwan Hermawan. Dan nantikan Pod Kagama episode selanjutnya dengan tokoh-tokoh Kagama lainnya. Jangan sampai ketinggalan. Dan Sobat Kagama. Indonesia bersama.